Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa syukranillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat hidayahnya, berkat kasih sayangnya, berkat keagungannya kita masih hidup di dunia ini dan Allah masih memberikan kita nafas secara gratis. Alhamdulillah. Kedua kalinya salawat beserta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkat beliau lah Al-Quran turun ke dunia ini sebagai petunjuk, sebagai sarana untuk memperbaiki dan memperbaiki diri, sarana untuk pendidikan. Dan sungguh besarnya keutamaan Al-Quran ini menjadi pendidikan bagi anak kita nanti. Misalkan Al-Quran menjelaskan tentang larangan ghibah, maka di situ dijelaskan dalam ayat yang ada di Al-Quran. Lalu kita sampaikan kepada anak-anak kita nanti dewasanya, dan insya Allah anak-anak kita nanti dewasanya akan menjadi penghafal Al-Quran dan juga menjadi orang-orang hafiz Quran. Maksud dari hafiz Quran ini yaitu orang yang senantiasa menjaga isi Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, dan juga menjauhi larangan yang disebutkan oleh Al-Quran. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan kultum tentang adab-adab santai kepada gurunya. Yang pertama yaitu ketika santai bertemu guru, hendaklah ia mengucapkan salam terlebih dahulu. Jadi ketika santai bertemu dengan gurunya, misalkan di tengah jalan, maka yang harus santai lakukan yaitu mengucapkan salam atau mencium tangan guru. Agar apa? Agar ilmu yang diajarkan oleh gurunya itu sampai kepada kita dan ilmunya menghampiri hati kita, ilmunya menghampiri pikiran kita. Karena ilmu tanpa adab itu belum tentu berkah ilmunya. Pasti ilmunya itu nggak akan berkah sama sekali kalau tidak dipahami dengan adab. Karena kenapa? Karena keridhaan guru itu berpengaruh pada berkahnya ilmu. Yang kedua yaitu jangan banyak bercakap-cakap di hadapan sang guru. Maksudnya apa? Ketika kita banyak berbicara di depan guru, ada kita kayak masa kita itu lebih pintar dari guru tersebut. Dan karena pembicaraan itu belum tentu juga benar, pembicaraan kita semua itu. Karena bisa jadi pembicaraan itu bisa ada yang mengandung ghibah, ada yang mengandung gunjing, ada yang mengandung fitnah, ada yang mengandung namimah. Tuh, hati-hatinya yang bercakap-cakap di depan guru, tolong diperhatikan kalimatnya, nada bicaranya, serta nyaring bicaranya agar bisa terdengar. Yang ketiga yaitu jangan ia bertanya kepada guru sebelum ia meminta izin. Ini ketika guru sedang menjelaskan, kita tiba-tiba bertanya misalkan apa maksudnya dari kata ini. Saat guru menjelaskan ini padahal guru baru menjelaskan, kita nanya duluan, itu sangat tidak sopan sekali. Karena pas guru ngajar di kelas sedang menuliskan kata-kata di papan tulis, tiba-tiba kita sahabat penjelasannya dengan pertanyaan, itu sama sekali tidak ada sopan santunnya. Dan yang benar itu ketika guru selesai menjelaskan materi, kita tunjuk tangan dan lalu kita menyebutkan, Bu, Pak, saya ingin bertanya,
Apa maksud dari kata ini? Apa maksud dari kata fa'ala fa'ilu, fa'ala yaf'alu? Ya begitu. Olah, itu adalah sifat seorang santri ketika dipantau. Yang keempat yaitu Jangan ia menunjukkan jangan ia menunjukkan rasa tidak puas terhadap perkataan tidak puas hati dengan perkataan sang guru. Misalkan saja ketika guru sedang memberikan nasihat kepada kita, memberikan teguran kepada kita saat kita salah. Misalkan kita sedang mengganggu temannya, membuang sampah sembarangan, atau kita memukul teman kita, padahal teman kita nggak ada salah. Itu pas guru menasihati kita malah cemberut, memasang wajah cemberut, dan kita membandingkan muka di hadapan sang guru, kayak ada rasa kesal gitu. Habis itu kayak gini, wajah kayak gini, hampir mau marah. Itu merupakan itu merupakan perbuatan yang tidak sopan bagi diri kita atau bagi guru, karena itu adalah akhlak yang tercela. Dan bisa saja guru itu tidak ridho dengan apa yang kita lakukan terhadapnya. Misalkan mengelingkan muka ke gurunya sampai gurunya itu masa kesal atau masa tidak ridho. Maka dari itu, jangan ketika di hati kita gak puas atau kesal, tahan aja. Tahan ketika guru kita menasihati atau menegur kita, tahan hatinya, tahan, dan emosinya jangan kita tunjukkan. Yang kelima yaitu jangan mengisyaratkan kepada gurunya bahwa pendapatnya tidak benar atau dan menyalahi pendapat sang guru ini. Ketika guru menjelaskan sesuatu, misalkan pendapat sang guru, misalkan ada permasalahan pelajaran bahasa Indonesia, dan itu guru itu mempunyai saran atau kesimpulan dari itu dijelasin. Nah, tiba-tiba kita mencela pendapat guru kita itu. Enggak, ibu salah. Alah. Enggak, ibu salah. Bapak salah. Yang kata-kata itu nggak boleh kita ucapin di depan guru kita, karena bisa jadi guru kita ada luka hati di dalam hatinya. Dan ketika penjelasan guru itu ada yang kata yang tidak benar, kita ngomong baik-baik aja. Bu, Pak, ini salah. Bu, Pak, ini ada yang kurang. Ini ada yang kurang tepat. Maka dari itulah ketika kita menasihati, membenarkan penjelasan guru dengan kata yang baik-baik. Dan mungkin ini saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.